Hai, balik lagi dengan gue Ahmad Munawar yang akan menemani tidur kalian yang mungkin sedang merehatkan tubuh yang baru saja kalian gunakan untuk bekerja, sakit hati, atau lagi memikirkan kehidupan yang cukup begitu berat. Dan kali ini gue akan membacakan buku yang sebelumnya gue bacain yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Kali ini di bab kedua gue akan membuat judul Mengapa Keyakinan Diri dan Figuritas Itu Penting. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita biarkan mengapa keyakinan diri dan figuritas itu penting. Pendengar sekalian yang dirahmati Tuhan, hari ini generasi muda kita, bahkan kita sendiri pun seolah haus untuk menemukan sosok teladan yang baik untuk ditiru. Bagaimana tidak, artis-artis papan atas yang biasa kita saksikan di berbagai media hanya mampu memperlihatkan keglamoran gaya hidup, gagalnya berumah tangga, sensasi yang tidak penting-penting amat, dan prestasi yang begitu-begitu saja. Semua itu hanya mereka pamerkan ke khalayak, termasuk kita, demi untuk mencari popularitas dan pengakuan semu, hingga akhirnya kebanyakan dari kita akhirnya beranggapan bahwa kehidupan yang bahagia dan ideal adalah hidup yang glamor, bisa bergonta-ganti pasangan, populer di kalangan masyarakat luas, dan mendapatkan pengakuan semu yang entah berupa positif maupun negatif. Sementara sistem pendidikan yang menjadi senjata utama negeri ini pun semakin terlihat basi dan tidak memiliki gairah dalam melawan semua itu. Tidak percaya? Kita bisa lihat bersama sekarang betapa sulitnya materi sekolah anak kelas 1 sekolah dasar zaman sekarang. Karakter guru yang seharusnya bisa digugu dan ditiru seolah menjadi melempem dewasa ini. Bersikap tegas sedikit, langsung dilaporkan ke polisi. Berusaha bersahabat dengan siswa lalu dianggap tidak punya wibawa. Padahal kelegaan hati dan semangat anak sendiri pun untuk duduk manis. Menimba ilmu, menyerap informasi di bangku sekolah hari ini sudah tidak sama spiritnya dengan zaman dulu. Maka wajar jika pondasi keyakinan dari dalam diri tiap manusia dalam menghadapi zaman modern ini perlu diteguhkan, supaya mereka tidak terlalu awam dan polos dalam menyerap segala informasi dan pengaruh yang ada di sekitar mereka. Arus kehidupan di era global ini kian hari kian deras. Jika dalam diri kita tidak kekuatan untuk bertahan, maka tidak heran jika dalam mengarungi kehidupan pun manusia mudah terombang-ambing tanpa tujuan. Begitu pula dengan keberadaan figur yang patut dijadikan contoh dan teladan. Bahkan salah satu bapak bangsa kita, Kiai Haji Agus Salim, pernah menyatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan dan filsafat tidak memberi penyelesaian yang memuaskan terhadap aneka kesulitan. Tak dapat memberi jawaban yang tuntas terhadap segala masalah. Namun, pendidikan yang lebih berhasil di atas semua itu adalah sosok yang mampu memberikan keteladanan dan contoh yang baik untuk melangsungkan kehidupan. Sekarang kita ambil contoh kasus. Sebagian besar anak-anak, atau mungkin kita sendiri, seringnya malas jika bertemu orang tua atau atasan yang senang memerintah atau melarang secara otoriter. Walaupun perintah itu bernilai kebaikan sekalipun, kita pasti merasa enggan untuk melakukannya. Tapi akan berbeda jika orang tua dan atasan itu menggunakan metode pemberian contoh atau keteladanan. Jauh sebelum mereka memerintah orang lain, yang mereka lakukan adalah melaksanakan terlebih dahulu. Coba kita lihat bersama saat ayahnya merokok tapi melarang anak laki-lakinya merokok. Apakah kira-kira itu berhasil? Itulah mengapa keberadaan sosok yang bisa diteladani merupakan salah satu solusi dalam proses menangkal radikal bebas, pengaruh buruk kehidupan yang begitu plural hari ini. Sebab
Sudah banyak ahli di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa proses mendidik yang paling efektif adalah dengan cara memberi keteladanan, bukan sekedar perintah atau larangan. Mereka melihat lalu meniru. Maka mari kita cari dan temukan bersama seperti apa figur yang pantas untuk ditiru sambil tetap menemukan jati diri atau persona dalam diri kita sendiri. Oke, next part 3-nya ya. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe. Gue Ahmad Munawar pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. See you.